Yang pertama, udah? Yang pertama, syukur bukan hukuman mati. Itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan PK. Yang ketiga, pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa. Mengcopy pasta. Ya. Contohnya, ada nggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai perintah dari Teddy Minahasa tanggal 28 September agar musnahkan, tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Nah, kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan. Karena apa? Sebagai contoh, orang bisa aja merencanakan suatu tindak pidana, tapi pada mau dilaksanakan tiba-tiba dia berubah pikiran mengatakan tidak jadi. Itulah yang dikatakan oleh semua saksi ahli, yaitu Jamin Ginting, Eva, Elwi Daniel, semua dokter dan profesor, semua mengatakan kalau seorang yang merencanakan suatu tindak pidana pada akhirnya kemudian dia mengatakan tidak jadi, maka dan dia sudah mengatakan itu kepada orang yang harusnya bersama-sama melakukan, itulah namanya tidak ada meeting of mind. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana itu. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Tanggal 28 September jelas-jelas semua saksi mengatakan bahwa Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Yang kedua, mengenai menikmati uang, mana ada saksi? Tidak ada saksi. Yang ada saksi hanya si Dodi. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia menerima uang. Tidak ada sama sekali. CCTV juga mengatakan tidak. Ya, apalagi? Nah, juga tidak ada saksi mengenai penukaran sabu dengan tawas. Nggak ada sama sekali saksi. Jadi nggak dipertimbangkan bahwa memang tidak ada saksi. Jadi semuanya putusan hakim tersebut mengambang. Sangat mengambang. Dan yang paling parah adalah yang sama sekali menyampingkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa apabila buktinya adalah bukti elektronik seperti WA chat, harus di digital forensik secara utuh. Ini tidak dipertimbangkan. Berarti hakim benar-benar melanggar Undang-Undang ITE. Hakim telah melanggar hukum acara. Begitu parahnya pelanggaran semuanya. Ya, benar-benar mengcopy pasta pembelaan replik daripada jaksa. Itu kira-kira. Banding nggak, Bang? Akan udah pasti banding. Sampai PK nanti masih panjang perjalanan ini. Ya. Itu yang sabu di Jakarta tuh belum terbuktikan ya, Pak? Makanya saya bilang sabu di Jakarta tidak ada bukti labnya apakah itu sama elemennya dengan sabu dari Bukit Tinggi. Tidak di lab. Padahal waktu itu dalam waktu pemeriksaan BAP, Teddy Minahasa sudah mengatakan kepada penyidik, kenapa tidak di lab? Karena sejak awal Teddy Minahasa sudah curiga bahwa yang ditangkap itu dari berbagai kasus di Bukit Tinggi adalah 45 kg. Ya kan? Kenapa kok yang akhirnya cuma 40-an? Ya, akhirnya berkurang jadi 39,5. Jadi sejak awal sabu tersebut sudah menguap hampir 5 kg. Ya, dan kedua, apa susahnya memeriksa bekas residu daripada tawas dan sabu tersebut? Itu digali, dicek benar nggak itu tawas. Ini tidak diperiksa sama sekali. Tidak ada uji lab perbandingan antara sabu yang di sini sama sabu yang di Bukit Tinggi. Dan yang lain, semuanya tidak ada saksi 2 orang. 1 saksi semuanya. Ya, makanya kata hakim tadi bahwa seolah-olah saksi mahkota. Memang ada saksi mahkota, tapi hanya 1. Tidak ada saksi pemberian uang. Tidak ada saksi mengenai perintah
agar tukar dengan tawas. Tidak ada lebih dari satu saksi maksud saya. Ya, saksinya hanya satu, pengakuan dari terdakwa lain yang dia harus mengaku begitu agar dia diringankan, yaitu saksi mahkota. Oke, jadi ini benar-benar kasusnya mengambang, bukan hanya sekedar super mengambang, ya, melanggar hukum acara di berbagai aspek. Itu aja. Tadi Pak Teddy pas setelah dibacakan vonis ke Abang tadi ada ngomong sesuatu bicara soal apa? Pertama dia minta banding. Kedua, dia bingung kenapa kok banyak hal tidak dipertimbangkan. Yaitu tadi. Itu tadi yang paling dia sangat tadi tanya. Perintah tanggal 24 September musnahkan. Kok masih ada penjualan Oktober? Antara September dan Oktober, jaksa maupun hakim tidak mempertimbangkan apakah ada bukti bahwa Teddy Minahasa masih suruh jual. Kan 24 September kan sudah musnahkan. Tapi 3 Oktober masih dijual. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi putusan hakim ini benar-benar tidak sesuai fakta hukum atau salah total. Pak, ini setelah dari ini menguatkan adanya perintah dari Pak Teddy yang bilang adanya pesanan kalau buat menghukum Pak Teddy ini. Kenapa? Berarti putusan hakim kali ini menguatkan adanya perintah Coba pesanan. alasan memberatkannya itu tadi, itu copy pasta dari jaksa. Tunjuknya berarti Tapi kan kepada tidak ada yang Kopi meringankan pasta, kan? ya? Bang? Tapi kan untuk sekarang vonis ada bagian yang meringankan, berbeda dengan tuntutan jaksa waktu itu kan tidak ada bagian yang meringankan. Begini loh, puluhan kasus narkoba di negeri ini, termasuk di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau bukti narkobanya kurang lebih 5 kg lebih, vonisnya selalu di bawah 20 tahun. Sudah saya sebutkan itu berkali-kali dalam pembelaan. Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kg di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah, ini kenapa? Ini pertama sekali seumur hidup. Tapi namun demikian setidak-tidaknya bukan hukuman mati. Karena kalau hukuman mati memang sudah salah total. Semua perkara narkoba juga menarik perhatian publik, tapi kan hukum harus ditingkatkan. Yang paling parah itu loh, pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan harus di-screenshot keseluruhan. Itu tidak ditangkapi oleh hakim. Tidak dibahas, padahal itu undang-undang. Dan itu sudah di-screenshot, ada kata-kata di digital forensik mengatakan bahwa Teddy Minahasa perintahkan tanggal 24 September musnahkan. Dan sesudah itu nggak ada lagi perintah lebih lanjut. Dan kenapa Oktober ada penjualan? Nah, itu dia. Itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ada apa? Banyak yang tidak dipertimbangkan. Banyak. Satu yang tidak dipertimbangkan ya. Yang paling fatal adalah perintah yaitu musnahkan. Narkoba itu tidak musnahkan tanggal 1 September. Itu paling fatal. Karena apa? Sekalipun sebelumnya ada chat-chat yang mengatakan hendak dijual, tapi kalau orang sudah mengatakan tidak jadi, semua saksi ahli mengatakan berarti sudah tidak ada meeting of minds, sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan antara pelaku dengan dengan si Teddy Minahasa. Sudah tidak ada lagi meeting of mind antara Dodi dengan Teddy karena sudah ada musnah. Kalian ada dengar nggak tadi dipertimbangkan oleh hakim? Sama sekali tidak dipertimbangkan. Ada apa? Jadi putusan itu dipaksakan, ya, dipaksakan melanggar hukum acara total. Pas sudah begitu banyak putusan di negeri ini mengenai undang-undang ITE bahwa kalau buktinya adalah alat elektronik harus di digital forensik. Ini di digital forensik tapi hanya sedikit dan tidak ditunjukkan kepada para saksi fakta. Sudah dua ya. Yang ketiga tidak ada uji perbandingan apakah narkoba yang di sini sama ya dengan narkoba yang di Bukit Tinggi. Keempat, tidak ada pengecekan mengenai apakah benar yang dimusnahkan itu adalah tawas atau tidak, karena waktu pemusnahan yang tandangan itu adalah kejaksaan, ketua pengadilan negeri, satu pun tidak diperiksa. Kenapa tidak digali aja langsung itunya? Digali kuburan pemusnahan itu. Kan beda elemen antara tawas dengan itu. Dan yang lain adalah pelanggaran keempat adalah setiap tuduhannya itu hanya ada satu saksi.
Ya, setiap tuduhannya itu. Dodi mengatakan dia ngasih uang, tidak ada saksi. Dodi mengatakan bahwa melanjutkan penjualan Oktober itu adalah Dodi, adalah Teddy. Nggak ada chat, nggak ada, saksi nggak ada. Jadi apa artinya undang-undang hukum acara pidana kita? Itu aja. Waktunya makan. Oke bang, terima kasih bang. Apa? Apa? Abang ini membutuhkan ada pelanggaran. Pelanggaran apa? Hakim kalau melanggar ada. Enggak, kalau substansi kan bukan itu upaya hukumnya banding. Kita juga profesional kok, kita tertib kok ya. Tapi yang jelas 90% tadi pertimbangan hakim itu copy pasta dari replik dan tuntutan dari jaksa. Yang paling parah, inilah perkara pidana yang paling banyak pelanggaran hukum acara pidana. Paling parah. Padahal menurut undang-undang, kalau hukum acara dilanggar, kasusnya harus dinyatakan, tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi yang jelas, bukan hukuman mati. Dan kita berdoa agar sampai PK nanti masih bisa ada revisi atas putusan ini. Terima kasih. Bang, makasih bang. Ya.